perkenalkan namaku Elizabeth Resanda dengan NIM 8603760003 Prodi S1 PGSD. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama ada makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat atau dasar yang pokok. Pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga. Ada 4 pilar yang pada dasarnya mendidik kita untuk belajar dalam upaya menopang pembangunan pendidikan. Yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui sesuatu, maka kita perlu belajar untuk menggabungkan pendidikan umum yang luas dengan cakupan mendalam dari subjek yang kita pilih sebagai landasan untuk belajar sepanjang hidup. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat atau bertindak atau berkarya dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang ketiga ada learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain dan komunitas tanpa adanya perselisihan. Dan yang keempat ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita, dalam menerapkan penilaian dan yang independen, dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Yang kedua ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki konsep pendidikan yang sangat relevan hingga saat ini adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau merumuskan prinsip dasar pendidikan ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Yang pertama ada ing ngarsa sungtulodo, di depan memberi teladan, yaitu mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya, agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Yang kedua ada ing madya mangunkarso, di tengah membangun semangat, yaitu mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan memberi semangat di tengah anak didiknya, agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada peserta didik agar mereka dapat belajar secara mandiri. Berikutnya yang ketiga ada analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Meskipun prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan, ternyata masih terdapat tantangan dalam penerapannya, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring sering mengalami kendala, yaitu keterbatasan akses internet dan perangkat, serta menurunnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, literasi digital. Literasi digital masih rendah di kalangan peserta didik, yaitu teknologi sering digunakan untuk media hiburan, bukan untuk sarana belajar. Yang ketiga ada karakter peserta didik. Penggunaan media digital yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi perilaku dan karakter siswa. Yang keempat ada peran guru. Guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan digital yang baik agar mampu menyesuaikan metode belajar dengan perkembangan teknologi digital. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pedoman penting dalam menjawab persoalan pendidikan saat ini, karena nilai motivasi, keteladanan, dan pendampingan yang beliau ajarkan dapat menjadi dasar dalam menciptakan pendidikan yang seimbang antara pembentukan karakter dan kecerdasan akademik.
Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar pendidikan tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang di era digital. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.